banyak netizen yang bikin video nangis karena Prabowo diserang dan dipojokkan. Ada yang ngaku nangis seharian malah. Ada yang galau dan tidak rela Prabowo diserang seperti itu. Kenapa cocok sekali dengan screenshot di grup WhatsApp itu? Sangat kebetulan sekali. Video di TikTok itu bukan cuma 1-2, tapi rame. Ini kemungkinan besar karena diinstruksikan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Kita flashback dulu ke tahun 2019. Saat itu, Jokowi pernah dilaporkan ke Bawaslu tentang kepemilikan lahan Prabowo saat debat. Kelompok yang bernama Tim Advokat Indonesia Bergerak menduga Jokowi sengaja mengungkit hal itu untuk menyerang pribadi Prabowo dalam debat. Respon Jokowi saat itu adalah, dia heran kenapa sering dilaporkan. Saking seringnya dia dilaporkan, Jokowi sempat bilang, kalau selalu main lapor saat debat, lebih baik tidak usah menyelenggarakan acara debat. Jokowi seolah mau bilang, kalau baperan, dikit-dikit main lapor, lebih baik nggak usah ikut debat. Dan sekarang, aksi main lapor ini terulang lagi. Ganjar dilaporkan ke Bawaslu oleh sekelompok orang yang bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Ganjar dilaporkan karena dianggap mendesak dan memaksa Prabowo untuk membuka data yang dianggap sebagai rahasia negara ke publik. Sebagai info, mungkin tidak banyak yang tahu mengenai siapa kelompok ini. Saya sebenarnya juga kurang kenal, tapi saya teringat mereka juga yang melaporkan Mahfud MD karena berfoto dengan pose 3 jari bersama pilot dalam kokpit pesawat. Orang yang sama, dan kalau melihat manuver mereka, kalian pasti sudah paham siapa yang mereka dukung. Jadi saya anggap ini bukan masalah serius. Anggap saja mereka ini sedang mencari panggung politik. Jadi penjelasannya begini. Pertanyaan yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo soal data alutsista itu adalah data umum, bukan rahasia negara. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 4 indeks yang merupakan data umum, bukan data rahasia. Mahfud MD juga mengatakan Ganjar cuma meminta agar terbuka mengenai anggaran belanja alutsista yang selama ini ada tudingan dibeli bekas. Yang namanya rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencana intelijen, rahasia mengenai tempat vital, atau misalnya membahas soal teknologi militer yang sensitif. Jadi yang diributkan oleh kubu Prabowo di mana Prabowo dipaksa membuka data rahasia itu tidak benar. Itu adalah aksi penggiringan opini yang sengaja dilakukan supaya orang-orang tidak fokus kepada Prabowo yang ngamuk dan emosian saat debat. Tim Prabowo ini memang dari dulu sampai sekarang suka emosi. Ikut-ikutan Prabowo yang gampang emosi. Kapan dewasanya kalau gitu terus? Saran saya, Prabowo tidak usah ikut debat kalau tidak siap dikritik dan disenggol. Gimana mau memimpin negara ini kalau ada apa-apa langsung tersinggung dan main lapor? Kalah debat aja langsung ngamuk dan main lapor. Gimana kalau kalah pilpres? Saya tidak bisa membayangkan efeknya seperti apa. Setelah debat, Prabowo langsung dikasih nilai merah karena dia emosi, tidak menguasai tema dan terpancing jebakan dari Anies. Tema yang seharusnya bisa membuat Prabowo di atas angin malah menjadi bencana buat Prabowo. Dan beberapa hari kemudian ada screenshot grup WhatsApp yang isinya briefing untuk mengcounter kekalahan Prabowo di debat. Jadi para buzzer diinstruksikan untuk melakukan serangan balasan dengan 5 narasi yang bisa dipilih, yaitu paslon lain enggak sopan, paslon lain menyerang personal, data pertahanan tidak bisa dibuka karena rahasia negara, advertorial, dan yang kelima, khusus untuk buzzer TikTok, harus menangisi Prabowo. Kubu sebelah bilang itu hoax dan fitnah. Tapi pada kenyataannya, kita tidak akan tahu apakah itu benar atau hoax. Dan yang jadi perhatian adalah soal narasi data pertahanan rahasia negara dan menangisi Prabowo. 2 narasi ini kayak benar gitu loh. Buktinya, Ganjar di framing mendesak Prabowo untuk membuka data yang dianggap rahasia.
Bahkan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, padahal faktanya tidak seperti itu. Yang paling aneh adalah video TikTok. Banyak netizen yang bikin video nangis karena Prabowo diserang dan dipojokkan. Ada yang ngaku nangis seharian malah. Ada yang galau dan tidak rela Prabowo diserang seperti itu. Kenapa cocok sekali dengan screenshot di grup WhatsApp itu? Sangat kebetulan sekali. Video di TikTok itu bukan cuma 1-2, tapi rame. Ini kemungkinan besar karena diinstruksikan atau memang ada arahan untuk membuat video dengan tema nangis online massal. Akhirnya, saat ini ada pekerjaan baru yang cukup gampang dan bisa dilakukan sambil tiduran. Nangis online, bikin videonya dan selesai. Ternyata dunia berubah sangat cepat. Bukan cuma bisnis yang banyak merambah ke dunia online, bahkan nangis pun sudah online juga. Mungkin bisa ditanyakan ya, apakah ada lowongan lagi? Lumayan, bisa mengurangi pengangguran. Ternyata sekarang enggak zaman lagi demo-demo di jalan. Capek, kadang dijemur sampai gosong, kadang basah kuyup kena hujan. Dan sekarang zamannya nangis online. Mungkin nanti akan ada orang yang membuat bisnis jasa nangis online. Mirip-mirip kayak jual follower medsos. 1.000 follower harganya sekian, 2.000 follower harganya sekian. Nanti mungkin akan ada jual jasa nangis online. 1.000 orang nangis serentak harganya sekian. 10.000 orang nangis serentak harganya mungkin sekian juta. Kalau nangisnya tanpa suara harganya paling murah. Kalau nangisnya terseduh-seduh dan pelan harganya masih terjangkau. Kalau nangisnya pakai teriak sampai kerongkongan pecah sambil guling-guling di lantai harganya mungkin paling mahal. Kalau nangis air matanya cuma sedikit harganya mungkin murah. Kalau mau nangis sampai air mata 1 ember, itu mungkin paling mahal. Jadi intinya, ada yang minta transparansi data, tapi dituduh mau memaksa buka rahasia negara. Ada yang menyampaikan data, tapi dibilang menyerang personal. Ada yang panik tidak bisa menjawab saat debat, bilangnya sabar dan ikhlas. Ada yang emosian, tapi dipuji setinggi langit. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Kalau gampang tersinggung, jangan bersaing di bidang apapun. Jangan ikut kompetisi. Orang model begini sangat tidak asik. Emosian, baperan, kekanak-kanakan, suka main lapor kalau sudah terdesak. Gimana mau berjuang demi rakyat? Gimana mau mensejahterakan rakyat kalau hal sepele aja mudah tersinggung? Capres yang tidak dewasa, suka emosi, gampang terbakar, gimana bisa memajukan negara ini? Kalau ada rakyat yang mengkritik, apakah mereka akan dilaporkan juga? Atau apakah mereka akan diintimidasi? Pilpres yang sejatinya adalah pesta demokrasi, seharusnya riang gembira dan damai, tapi berubah jadi gelap, suram dan penuh aura yang bikin merinding gara-gara ada capres yang tidak pernah introspeksi. Sudah tua tapi masih maksa mau jadi presiden. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.